Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Yusuf dari kelas 9E. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Yang pertama, pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia, maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. 2. Istilah pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai, yaitu komponen sentral, yakni guru mengaji sebagai pengurus pondok. Kedua, santri alias peserta didik. Ketiga, masjid atau musola, yaitu tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, yaitu tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, yaitu materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, iznul ijazah, polakoh, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Keempat, dari data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. 3. Beberapa pondok pesantren yang paling penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok pesantren Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, didirikan oleh Kyai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono, Raden Ngabeh Ranggawarsito, serta HOS, yaitu tokoh pergerakan nasional. B. Pesantren Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Kyai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Haji Hasyim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. C. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah Tsani. Lokasi pondok didirikan di daerah bekas hutan setelah Babat Al-Qas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah longgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air cukup besar yang tidak pernah surut. Pondok pesantren Termas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Sumanten. Kapasitas satu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Pondok pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan regulasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mugoyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon.
tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraci. Pondok Pesantren Sabubu Salam. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincar, Kecamatan Katonopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat alias TKR. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan Martapura, Banjari, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kyai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama pesantren. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain.